Halo guys, kembali lagi dengan gua Felix dari midascuan.id. Hari ini kita bakal bahas tentang saham Power. Jadi saham Power ini POWR, ini adalah PT Cikarang Listrindo Tbk. Perusahaan ini adalah perusahaan pembangkit listrik dan kita lihat perusahaannya sedang diskon 50% sejak dari IPO, dan kita mau lihat berapa sih nilai wajarnya dan kalau misalnya mau ngitung gimana dan apakah perusahaan ini layak untuk dikoleksi atau tidak. Oke, jadi pertama kita lihat perusahaan ini tuh harga saham tuh turun terus sejak IPO tahun 2016 kemarin, dan dia tuh udah turun dari 1400-an turun menjadi sekitar 700 per video ini dibuat, dan which is ya sudah turun 50% lebih. Nah, jadi kita mulai dulu bisnisnya seperti apa. Pertama adalah Power ini tuh dia area operasional di mana. Jadi kok pembangkit listrik itu teman-teman, kita mesti tahu dia melayani di daerah mana. Nah, ternyata dia tuh melayani itu di daerah Cikarang ya. Jadi ada 5 kawasan industri terbesar di Indonesia sekarang itu, ada 5, dan itu ada di MM 2100, East Jakarta Industrial Park, ya, kemudian Hyundai Inti Development, kemudian Lipo Cikarang, dan juga kawasan industri Jababeka. Jadi semua kawasan industri yang dimana di situ ada pabrik-pabrik yang bekerja. Nah, kalau bisa kita lihat dari sini ya memang ya daerah-daerah ya Bekasi dan daerah Cikarang. Nah, lalu kita mesti tahu juga bisnis prosesnya dari Power ini. Tapi sebelumnya, untuk pembangkit listrik sebenarnya bukan bisnis yang gampang dimasukin oleh setiap orang. Jadi orang punya duit belum tentu bisa bikin pembangkit listrik. Kenapa? Karena izin. Setahu saya ada peraturan yang mengatakan bahwa semua yang menyangkut harkat hidup orang banyak itu dikuasai dan dikelola oleh pemerintah, oleh negara. Nah, Power ini memiliki izin tersebut untuk mengelola listrik. Jadi listriknya disalurkan ke kawasan industri dan juga ke PLN. Jadi sudah ada izin tersebut. Dan untuk bikin pembangkit listrik itu bukan investasi yang murah, sehingga tidak gampang bagi orang yang ingin masuk ke bisnis pembangkit listrik. Lalu orang yang sudah pakai listrik itu nggak akan serta-merta pindah-pindah ke tempat lain karena mereka sudah nyaman gitu, dan nggak gampang bagi mereka untuk pindah karena simply kalau misalnya orang yang pabrik yang di daerah sini, kalau misalnya mungkin ada pembangkit listrik di tempat lain, mereka nggak akan pindah. Misalnya ada pembangkit listrik di daerah sini, misalnya di bawah sini, mereka belum tentu akan pindah providernya ke sini. Kenapa? Karena mereka sudah bangun pabrik di sini, jadi mereka pasti akan menggunakan pembangkit listrik yang memang di daerah sini, gitu. Jadi customernya pun nggak akan gampang untuk pindah ke tempat lain karena ya memang sudah di daerah tersebut, ya memang aksesnya sudah lebih gampang, dan juga ya untuk kalau misalnya listrik itu disalurkan ya kabel kan, kalau misalnya semakin panjang ya pasti ada loss energi pasti ada lossnya. Semakin dekat ya semakin kecil loss energinya. Jadi that's why cari pembangkit listrik dengan pabrik itu yang berdekatan. Nah, jadi Power itu salah satu keunggulan di situ. Kemudian bisnis proses Power ini sebenarnya cukup sederhana sih untuk kita pahami. Meskipun saya nggak paham tentang tentang cara bikin listrik, tapi yang saya coba cari tahu adalah untuk bikin pembangkit listrik itu, kenapa listrik itu hasilnya tuh dari pertama ada yang dibakar dulu, jadi ada bahan bakarnya. Misalnya kalau misalnya Power itu ada batu bara dan juga gas. Jadi gas itu ngebakar, manasin airnya nanti menguap, menggerakkan turbin. Nah, turbin itu menghasilkan energi kinetis yang kemudian di convert menjadi listrik. Jadi itu proses menjadi listrik. Nah, jadi masuk akal bagi Power untuk perlu bahan baku itu ada batu bara dan juga gas. Jadi gas bumi dan batu bara. Sebenarnya ada satu lagi yaitu solar energy. Tapi kan itu belum terlalu besar ya bagi Power size-nya. Nah, yang sekarang yang terbesar itu adalah gas. Jadi dari gas bumi itu Power punya 3 pembangkit listrik. Ya, punya 3 power plant. 2 itu pakai gas, 1 pakai batu bara. Nah, batu bara itu disuplai, bahan baku batu bara disuplai oleh Adaro ya, dan juga PT AGM. PT AGM ini adalah anak usahanya BSSR. Kemudian dari gas bumi itu disuplai oleh Pertamina dan juga oleh PGN, jadi perusahaan gas negara atau Pegas ya, dia juga listed di bursa. Kemudian Power menggunakan batu bara dan gas sebagai bahan bakar untuk menghasilkan listrik. Dari situ baru Power menyalurkannya ke 2.483 pelanggan di kawasan industri dan juga ke PLN. Nah, dari 2.483 pelanggannya Power itu tuh cuma 0,5% saja yang berhenti di 2020 kemarin. Jadi
churn rate-nya tuh rendah. Churn rate itu adalah berapa persen sih pelanggan yang berhenti menggunakan jasanya. Jadi ya di Netflix misalnya churn rate-nya katakan 5%. Jadi artinya tahun kemarin 1 juta, tahun ini berkurang 5%. Nah, itu churn rate itu adalah 5%. Nah, kalau Power itu churn rate-nya adalah 0,5%. Jadi itu kecil banget. Ya itu masuk akal karena orang kalau pakai listrik ya udah pasti akan pakai terus listriknya. Ya terlepas harganya naik pun ya orang mau nggak mau tetap harus menggunakan listrik. Apalagi kawasan industri. Kayak itu pabriknya tuh bisa jalan terus 24 jam. Nah, jadi kita tahu bahwa oke, pelanggannya Power itu setia dalam tanda kutip ya mau nggak mau setia karena cuma ada Power, nggak ada pilihan yang lain. Ya jadi sejenis kayak monopoli lah di daerah situ. Kemudian ya dia Power ini juga suplai listrik ke PLN dan itu sudah dikontrak sampai 2031. Jadi 10 tahun ke depan itu udah pasti akan nyuplai listrik ke PLN. Itu Power. Nah, kemudian dari bahan baku tersebut kita mau cek apa sih yang beban pokoknya yang paling besar, dan ternyata ada gas bumi, kemudian ada batu bara, penyusutan, ya penyusutan berarti mesin, penyusutan peralatan, kemudian ada maintenance ya untuk maintenance peralatan, maintenance pabrik, kemudian ada labor itu berarti ya buruh lah. Nah, jadi dari sini kita melihat bahwa gas bumi dan batu bara itu komponen terbesar dari beban pokok penjualan, jadi beban pokoknya, beban bahan baku lah istilahnya. Nah, jadi tapi kita tahu bahwa kalau misalnya kita pelajari lebih detail ya, kalau misalnya kita nggak pelajari laporan keuangan, kita bakal lihat, oh berarti gas bumi dan batu bara ini bakal mempengaruhi cost-nya Power. Dan kalau misalnya batu bara dan gas bumi harganya naik, berarti cost-nya naik. Enggak, di Power nggak seperti itu, karena Power itu sudah bekerja sama, sudah sign kontrak dengan Adaro, PT AGM, kemudian Pegas dan juga Pertamina untuk menyuplai bahan baku tersebut dengan harga yang fix, dan itu semua sudah tertuang di dalam laporan keuangan. Jadi di catatan kaki nomor 24 ya teman-teman perhatikan di sini, itu tuh sudah ada perjanjiannya. Jadi dengan Pertamina, ini Pertamina, kemudian dengan PGN ya, Perusahaan Gas Negara, dengan PT AGM dan juga dengan Adaro. Jadi di sini sudah dijelasin berapa suplainya, berapa duit, kemudian berapa banyak yang disuplai. Nah, kemudian di sini ini tertuang dengan PLN, perjanjian jual beli, PJBTL ya, perjanjian jual beli tenaga listrik itu 150 MW sampai Juni 2031. Jadi sudah dapat dengan perjanjian. Ya kita tahu, dengan ini kita tahu bahwa oke, cost-nya Power itu bakal gampang diprediksi karena komponen terbesarnya itu gas bumi dan juga batu bara itu sudah fix nilainya sampai at least sampai 2023 sesuai perjanjian di sini. Nah, setelah itu saya mau lihat dari sisi performance-nya Power ya. Jadi pertama saya akan lihat dari return on equity-nya Power. Jadi return on equity itu adalah berapa imbal hasil dari modal yang ditanamkan oleh Power. Jadi sebagai pemegang saham kita pasti ada modal yang ditanamkan, kemudian dari total modalnya Power ini berapa returnnya. Oke, return itu berarti dari laba bersih dibagi dengan ekuitas. Ya, equity itu adalah modal. Nah, Power itu awalnya 20%. 2013 20% sempat naik di 30-an. Kemudian dari sejak 2014 sampai sekarang tuh nyusut ya, sampai sekarang sekitar 11%. Ya sama seperti 2018. 2019 kemarin sudah sempat naik hampir 20%. Tapi ya 2020 kemarin turun gitu. Tapi ya kita wajar karena ya banyak pabrik tutup. Churn rate Power aja naik dari awal 0,1% naik menjadi 0,5%. Kemudian ya wajar lah untuk perusahaan mengalami laba bersih yang turun. Tapi meskipun laba bersihnya turun, return on equity-nya masih double digit di atas 10%. Banyak perusahaan-perusahaan lain yang bahkan BRI aja return on equity-nya itu udah di bawah 10%. Nah, tapi beberapa perusahaan yang bagus itu masih bisa maintain di atas double digit. Itu masih cukup oke. Kemudian sebenarnya saya nggak terlalu khawatir ketika ROE-nya turun, itu dikarenakan financial leverage-nya turun. Financial leverage itu berarti dari aset ya dibagi dengan total ekuitas. Jadi ya kita mau tahu berapa kali sih aset yang dikelola perusahaan dibandingkan dengan modalnya. Semakin besar artinya semakin riskan. Ya semakin besar itu artinya semakin riskan. Karena ya mungkin semakin besar itu artinya dia mengambil mengambil utang lebih besar daripada modalnya. Jadi kalau misalnya di atas 2 kali itu berarti utangnya udah di atas dari modalnya. Nah, 2013 ya utangnya Power financial leverage itu 3 kali lebih. Jadi ini angka yang cukup mengkhawatirkan. Tapi dari 2013 sampai sekarang ya itu sudah perlahan-lahan mulai turun.
Dan penurunan itu disertai dengan penurunan ROE. Ya sebenarnya dari sini ya saya nggak terlalu khawatir karena saya tahu ROE-nya ini turun dikarenakan memang financial leverage-nya turun. Jadi ya dari sini saya fine-fine aja dengan kondisi ini gitu. Kemudian aset turnover, saya mau lihat dari perputaran asetnya berapa kali penjualannya itu. Jadi saya mau tahu penjualannya berapa dibandingkan dengan asetnya. Jadi aset turnover. Nah, jadi ROE itu ya komponen pembentuk ROE itu ada 3 sebenarnya. Kalau misalnya ROE kan rumus dasarnya adalah net profit bagi dengan equity. Tapi sebenarnya itu bisa di breakdown lagi. ROE itu adalah komponen pembentuknya adalah pertama tadi financial leverage, habis itu asset turnover, baru nanti habis asset turnover itu adalah profitability. Jadi kita mau tahu di antara ketiga itu apa yang menyebabkan ROE-nya tinggi atau rendah. Nah, di asset turnover kita melihat bahwa asset turnover juga turun ya dikarenakan juga asetnya Power kan setiap tahun juga naik karena ada pembelian aset tetap, especially ketika 2016 ya, sebenarnya 2015 sih, waktu 2015 sampai 2017 Power itu ada spend sekitar I think 200-300 juta dolar untuk pembelian mesin ya, jadi untuk mesin pembangkit listrik. Nah jadi that's why aset turnover-nya juga turun karena ya perputaran modalnya kan ya, asetnya kan gunanya untuk jangka panjang. Jadi tapi sudah masuk sekarang asetnya sehingga ya penjualan kan belum tentu langsung catch up kan, jadi tetap ada masa buffernya. Jadi kita melihat bahwa sebenarnya aset turnover-nya turun ini sebenarnya ya cukup wajar, apalagi 2020 kemarin ketika pabrik-pabrik sempat tutup sehingga aset-asetnya Power itu pembangkit listriknya sempat kan nggak terpakai dengan efisien semuanya karena ya penjualan juga sempat turun. Oke. Nah, baru di sini saya juga mau lihat dari sisi profitability-nya. Ya, profitability saya mau lihat dari GPM, OPM dan juga NPM. GPM itu adalah gross profit margin, jadi margin laba kotor, kemudian OPM adalah operating profit margin, margin laba operasional, dan juga NPM, net profit margin, margin laba bersih. Nah, GPM berarti dari laba bruto. Laba bruto itu kan dapatkan dari penjualan dikurangkan dengan beban pokok kan. Ya, yang tadi ada gas bumi, batu bara dan sebagainya. Nah, GPM-nya itu semakin tahun semakin naik. Oke, jadi dari 30% naik menjadi sekarang 40% di 2020. Artinya adalah bahan bakunya Power itu sebenarnya artinya dua. Bahan bakunya murah atau Power punya akses terhadap efisiensinya. Jadi Power ini bisa efisiensi di bahan baku. Ya, intinya bahan bakunya lebih murah lah. Kalau misal gross profit marginnya lebih tebal. Nah, atau ya bisa juga Power sudah mencapai titik efisiensi yang bagus sehingga dia punya gross profit margin itu tebal di atas 40%. Sebenarnya gak banyak perusahaan bisa gross profit margin di atas 40%, dan Power ini salah satu yang cukup bisa kita ajungin jempol ya karena dia bisa di atas 40%. ICBP itu sekitar 36-38%. Kalau misalnya perusahaan-perusahaan yang produk ya Mayora juga sekitar 30%. Jadi bagi perusahaan-perusahaan yang bisa gross profit marginnya di atas 30 ya, apalagi sebenarnya di atas 25 pun udah bagus sih sebenarnya. Nah, kemudian dari OPM ya, operating profit margin, kita ingin melihat dari laba kotor nanti dikurangkan dengan beban-beban operasional seperti gaji karyawan, seperti marketing dan sebagainya ya, setelah dikurangkan kita mau tahu apakah masih tebal. Kalau misalnya tiba-tiba OPM ini mengecil gitu ya, kita mulai curiga bisa jadi gaji karyawan itu kegedean atau operasional kegedean atau operasional tidak efisien. Ya, kita mengukur efisiensi dari operasionalnya dan ternyata OPM-nya juga ya makin tahun makin naik, which is ya good. Nah, cuma yang menjadi perhatian adalah net profit marginnya ini menurun ya. Jadi dari 2019 turun menjadi 2020 itu turun. Kalau kita lihat ya dia makin tahun makin naik ya, sebenarnya secara overall dia naik. Tapi yang mungkin menjadi pertanyaan adalah, Pak, ini kok dia gross profitnya naik nih, di atas kan naik tuh. Tapi kok kenapa di net profit marginnya tuh menurun? Nah, dari antara laba usaha ya, operating profit turun ke NPM ini kan ada pengurangnya nanti, yaitu pengurangan beban bunga, kemudian pendapatan dan pengeluaran lain-lain. Nah, kita cek ternyata memang dari laba operasional dikurangkan dengan beban bunga tersebut, memang komponen terbesarnya memang ada di beban bunga. Jadi Power ini punya utang sekitar 500 juta dolar, utang vessel, dan beban bunganya sekitar 5% dari 5 juta tersebut, 550 juta tersebut. Jadi beban bunganya memang sekitar 25 juta. Sebenarnya tuh masih bisa di cover oleh Power, tuh masih bisa 4 kali 5 kali lipat bisa di cover. Jadi sebenarnya fine aja. Cuma ya memang waktu 2020 kemarin penjualannya jeblok ya, penjualan jeblok. Kalau kita lihat sih sebenarnya lebih kepada penjualannya jeblok sehingga bahan baku waktu itu juga turun. Sebenarnya nggak turun juga. Jadi bahan bakunya juga murah. Dan pekerjanya kan juga nggak banyak yang ini kan, nggak banyak yang masuk ke
masuk kerja gitu. Jadi ya ada penyusutan di situ, penyusutan tenaga kerja. Kemudian ya memang dari sisi net profitnya ya memang dia tetap harus bayar bunga kan, jadi that's why ya memang net profit marginnya menurun. Tapi ya kita melihat bahwa misalnya 2021 ketika nanti pabrik-pabrik itu udah mulai operasional kembali, ekonomi sudah jalan kembali, apalagi kalau misalnya kita lihat di power ya, di kawasan industri Jababeka di Cikarang itu tuh kalau kita lihat power itu mengatakan bahwa komponen terbesarnya kliennya itu adalah di otomotif. Nggak bilang sih namanya siapa otomotif sih, tapi saya mengira-ngira kalau misalnya otomotif di Cikarang itu cuma ada pabriknya cuma satu, yaitu ada Astra International di situ. Dan kita melihat penjualan mobil itu 2021 April Maret ini kan sudah naik 2 kali lipat tuh. Dan saya yakin ketika penjualan mobil naik, produksi mobil juga akan naik dan pabrik pasti akan bekerja dengan lebih kencang. Nah, that's why akan pakai tenaga listrik lebih besar. Jadi kita melihat 2021 ke atas harusnya semua ini yang sudah baik pasti akan jadi lebih baik lagi. Karena ya alasan tadi. Nah, kemudian saya juga menyoroti dari sisi alokasi modalnya Power, itu bagaimana cara dia membagikan dividen. Nah, tapi setelah saya melihat ini, sebenarnya sejujurnya saya nggak terlalu suka dengan keputusannya Power untuk bagi dividen. Tapi setelah saya pelajari lebih detail, fine-fine aja. Pertama, saya nggak suka perusahaan yang bagi dividen itu gede ya dari laba bersihnya, karena saya berpikir kalau bisa manajemen melihat perusahaan masih bisa bertumbuh di masa depan, hal paling masuk akal yang dilakukan itu adalah menahan laba. Jadi menahan laba, kemudian diputar menjadi modal, kemudian diinvestasikan kembali ke bisnisnya, dan bisnis itu berjalan sehingga bisa menghasilkan pertumbuhan di masa depan. Jadi dia menahan laba tahun ini untuk menghasilkan laba lebih besar di tahun depan. Nah, tapi Power ini saya melihat dia membagi cukup besar nih porsi dari laba bersihnya. Jadi kalau misalnya teman-teman lihat 2020 ya, meskipun penjualan turun, dia tetap bagi laba tuh hampir 80% nih, 80-90%. Ya, kuning ini adalah dividen yang dibagikan. Jadi total ini semua kan berarti laba bersih, yang kuning ini adalah yang dibagikan, yang hijau ini adalah yang ditahan. 2019 juga dia membagi dividennya juga cukup besar. 2018 dia hampir bagi semuanya. 17 juga ya sekitar 70-80%. Ya, dan kalau misalnya kita lihat 15-16 ini sempat dia nggak bagi dividen loh. 2 tahun ini dia bagi dividennya kecil, karena ya memang 2015, 16, dan 17 itu saya lihat dari laporan keuangan dia memang ada pembelian aset tetap yang luar biasa banyak, sekitar 200-300 juta dolar. Jadi that's why mungkin dia menahan laba, itu ya tujuannya untuk ekspansi itu, untuk pembelian mesin. Ya, dari sini kita melihat bahwa dari sejarahnya perusahaan ini memang cukup sering bagi dividen. Dan aset-asetnya Power ini kan pasti pemakaiannya untuk jangka panjang, nggak mungkin pakai setahun kemudian langsung diganti kan, sehingga that's why kita safe to say mungkin 10 tahun ke depan, 5 tahun ke depan tuh belum akan terjadi capex yang terlalu besar. Capex itu berarti belanja modal ya, jadi untuk pembelian mesin, pembelian aset tetap. Nah, so dari sini kita melihat bahwa Power ini sebenarnya cukup menarik. Yang satu dari sisi performance-nya sebenarnya cukup oke. Profitability-nya cukup oke, dan juga utangnya sebenarnya juga makin tahun tuh makin turun, leverage-nya ya, financial leverage itu makin tahun makin turun, dan kita melihat ya sudah semakin efisien penggunaan pengerjaan Power, dan juga dari sini kita melihat bisnisnya ini menarik karena akan sangat-sangat dibutuhkan. Nah, Power ini punya di posisi yang sangat menarik banget karena dia punya economic moat yang tebal. Economic moat ini artinya adalah seperti ini. Misalnya ada kastil yang bagus, yang indah, itu akan mengundang orang lain untuk mau merebut kastil tersebut. Nah, supaya kastil ini nggak direbut ya, yang punya kastil itu pasti akan ngebangun parit di sekelilingnya supaya yang nyerang ini nggak gampang. Oke, kemudian di parit itu dikasih buaya lah, dikasih apa supaya nggak gampang lah untuk menyerbu kastil tersebut. Nah, perusahaan juga sama. Bisnis yang profitable akan mengundang pesaing-pesaing baru untuk mengambil market share-nya. Nah, profitable, bisnisnya Power ini sangat-sangat profitable. Dan nggak gampang juga untuk direbut oleh pesaing baru. Karena kenapa? Satu, untuk bikin pembangkit listrik itu nggak gampang. Kedua, izinnya itu juga nggak gampang dikasih. Karena kan ya sudah tertuang dalam izin tersebut. Izinnya Power itu sejak 1990-an untuk pembangkit listrik, dan itu diperbarui di Kementerian ESDM. Kemudian yang ketiga adalah Power ini
customernya itu nggak gampang pindah. Jadi sekali pakai power akan pakai terus. Kayak teman-teman pakai listrik PLN kan, itu akan pakai terus meskipun listrik naik setiap tahun gitu misalnya. Ya kita mau nggak mau tetap pakai listrik. Ya itu yang terjadi di bisnisnya power. Yang berada di daerah kawasan industrinya power ya pasti akan pakai listriknya power ya, Cikarang Listrindo. Jadi nggak gampang untuk perusahaan tersebut pindah ke tempat lain, dan untuk berpindah pun pasti punya cost yang gede banget karena harus pindahin pabrik dan sebagainya, dan itu mengambil resiko yang lebih tinggi. So dari sini kita melihat bahwa bisnisnya power ini punya stability economic mode yang cukup bagus, durability-nya cukup bagus. Selama orang masih pakai listrik, harusnya ya perusahaan-perusahaan pabrik tersebut bakal tetap menggunakan jasa power ini, sehingga yang kita proyeksikan ke depan adalah stabilitas dari income dan juga laba yang akan didapatkan oleh power ya lebih kurang pasti harusnya akan di atas 1 triliun lebih setiap tahun, karena kan ya memang penggunaan listrik juga setiap tahun tuh pasti akan meningkat terus. So dari sini kita bisa menggunakan, kok saya melihat kayak gini, saya akan menggunakan dividend discount model biasanya untuk menghitung dividen di masa depan, karena kan dia cukup bagi dividen cukup sering dan cukup rutin juga bagi dividen, at least 5 tahun terakhir lah, 4-5 tahun terakhir dia sudah cukup bagi dividen dengan cukup sering. So gimana teman-teman melihat kondisinya power seperti sekarang? Apakah teman-teman tertarik untuk beli sahamnya atau tidak? Share di kolom komen pandangan teman-teman menarik atau tidak. Dan semoga teman-teman kalau misalnya ada yang mungkin lagi nyari-nyari info soal power, ini bisa menjawab pertanyaan teman-teman. Power ini bisnis apa sih gitu. So semoga bermanfaat, and I'll see you in the next video. Bye bye.